Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman dengan aku Bunda Yamna. Hai, hari ini sebelum aku masak menu untuk makan aku dan Pak suami, ini aku mau siapin sarapan dulu buat anak aku ya teman-teman. Untuk sarapan anak aku ini simple aja ya teman-teman. Ini anak aku minta dimasakin telur sama mie gitu, katanya ini spaghetti ya teman-teman. Kalau anak aku bilang, nah ini langsung aja aku campur bumbu dan telurnya ke dalam wadah gitu, lalu aku masukkan mie yang udah aku rebus tadi ke dalam wadah yang udah aku kasih telur dan bumbu ya teman-teman. Dan aku siapkan teflon dan minyak secukupnya aja, minyaknya ya, nggak perlu banyak-banyak, karena kalau mau goreng telur minyaknya itu banyak, nanti pasti minyaknya itu menyerap banyak ke dalam telurnya ya teman-teman. Dan langsung aja aku mau goreng mie atau telur yang udah dicampur mie gitu ya teman-teman. Ini tuh anak aku suka banget ya teman-teman buat sarapan, tapi aku juga gak sering-sering bikin ini ya, karena ini kan juga mie instan gitu ya, gak bagus buat anak aku. Jadi 1 minggu sekali atau enggak 1 minggu 2 kali gitu anak aku minta dibikinin mie gini ya teman-teman. Jadi untuk video ini tuh aku ambil kemarin ya teman-teman. Ini tuh waktu anak aku itu libur sekolah gitu, dan kalau anak aku itu lagi libur sekolah biasa ya teman-teman, aku itu masaknya itu agak siangan. Tapi karena anak aku itu udah terbiasa sarapan pagi, sebelum aku masak itu anak aku udah pada ngereok minta sarapan ya teman-teman. Dan aku pilih simpelnya aja, jadi aku masakin telur mie gini ya teman-teman, buat ngeganjel perut anak aku yang lapar. Nanti siangan akan aku masakin lagi buat anak-anak aku ya teman-teman. Dan biasanya anak aku itu cukup makan sekali gitu teman-teman, dan siangnya itu jarang makan ya teman-teman. Nanti kalau malam baru mau makan lagi kayak gitu ya teman-teman. Biasanya kan juga ada ya teman-teman, anak-anak itu kalau makan siang itu 2 kali gitu, pagi dan siang hari gitu. Tapi kalau untuk anak aku itu makan siangnya itu cuma sekali ya teman-teman, cuma sarapan pagi aja, nanti sore atau malam habis maghrib gitu baru makan lagi, karena namanya juga anak-anak ya teman-teman, nggak bisa dipaksain juga. Nanti kalau dipaksa ya ujung-ujungnya nangis ya teman-teman, ngadu ke mbahnya gitu. Apalagi rumah ibu mertua aku kan deket ya sebelahan, jadi kalau anak aku itu nangis pasti ngadunya itu ke mertua aku gitu ya teman-teman, cari perhatian ya, diturutin aja lah ya teman-teman. Mungkin kalau gak mau makan, anak aku masih kenyang, jadi ya udah enggak terlalu aku paksain juga. Tapi biasanya kalau mbahnya ya teman-teman, atau ibu mertua aku dan bapak mertua aku gitu yang suka maksain anak aku itu untuk makan gitu ya teman-teman. Dan kadang disitulah anak aku itu mulai merajuk gitu, atau karena mungkin ini kan cucunya yang karena mungkin anak aku ini kan cucunya yang yang tinggal deket dengan beliau ya teman-teman, jadi kayak diperhatiin gitu. Kalau nggak makan suka diingetin, suka takut nggak makan atau kelaparan gitu mungkin ya teman-teman, atau mungkin sakit perut gitu karena nggak makan. Tapi namanya juga anak-anak ya teman-teman, kalau nggak lapar juga nggak mau dia dikasih makan, baru kalau dia lapar sendiri minta-minta sendiri makan ya teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman atau bunda-bunda yang anaknya itu susah makan, bagi tips dong bunda, biar anak aku itu suka makan gitu. Dikasih apa? Karena anak aku yang perempuan ini dia itu gak begitu suka sama makan nasi ya teman-teman, lebih suka jajan di luar gitu. Bagi tipsnya di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Oh ya, bunda-bunda sekalian, udah masak apa belum nih? Dan selamat beraktivitas ya teman-teman semua. Yang belum masak, ayo masak, aku temenin di sini. Sekalian aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu hadir, mendukung atau mensupport channel aku, dan yang sudah mensubscribe channel aku.
aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman, atau yang udah menonton video aku, yang udah memberikan komentar positifnya atau tanpa komentar, yang punya channel atau yang tidak punya channel. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, amin. Semoga teman-teman itu tetap enjoy ya nonton video aku, meskipun video aku itu aja ya, namanya juga kegiatan ibu rumah tangga, dan kegiatan ibu rumah tangga itu setiap harinya itu berulang-ulang ya teman-teman. Dan aku minta maaf juga buat teman-teman kalau ada perkataan aku yang kurang enak ya teman-teman, atau pengambilan video aku itu pencahayaannya kurang terang ya teman-teman. Aku minta maaf ya teman-teman karena keterbatasan kamera yang aku miliki ya teman-teman. Semoga aja aku itu ada rezeki atau punya rezeki ya teman-teman, sehingga bisa beli HP baru agar konten-konten aku itu lebih bagus lagi seperti konten-konten teman-teman yang lain. Doain ya teman-teman, semoga aku itu segera bisa atau mampu beli HP gitu ya teman-teman. Tapi disyukuri aja ya teman-teman apa yang punya. Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Hari ini tuh aku mau masak daging gitu, dan ini tuh daging aku beli dari kemarin ya teman-teman. Aku beli cuma 30.000 ya teman-teman. Untuk harga daging di tempat aku itu harganya 1 kilo itu 110 ya teman-teman, tapi aku cuma beli 30.000 aja. Niatnya itu beli daging untuk tanggal 10 Muharram kemarin itu. Biasanya di tempat aku itu ada kayak royalan gitu ya teman-teman. Royalan itu makan bersama keluarga gitu loh teman-teman, atau makan bareng-bareng gitu sama suami dan anak-anak gitu ya teman-teman. Sekali-kali makan yang enak gitu, niatnya mau bikin rawon gitu, tapi pak suami nggak mau ya teman-teman, katanya udah kayak enek gitu sama rawon, mintanya beli bebek. Jadi aku tanggal 10 Muharram kemarin itu beli itu ya teman-teman, beli bebek lalapan gitu ya, biar simple, karena kalau beli bebek mentahnya dimasak sendiri itu bakal ribet ya teman-teman, dan kalau nggak tahu caranya itu bakal amis gitu ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman ada juga nggak tradisi royalan di hari ke-10 bulan Muharram? Kalau di tempatku ada ya teman-teman, dan untuk anak-anak itu biasanya bagi-bagi snack gitu ke sesama temennya, bukan bagi-bagi sih teman-teman, kayak tuker-tukeran snack gitu ke sesama temennya. Oh ya teman-teman, lanjut ke video ya. Ini dagingnya itu aku masak kayak balado gitu ya teman-teman, cuma aku pakein bumbu bawang merah, bawang putih, cabai besar, dan bumbu kehidupan seperti garam dan micin, gula, sama lada bubuk gitu ya teman-teman. Jadi bumbunya itu sesudah dihaluskan itu ditumis sampai wangi gitu ya teman-teman. Dan setelah bumbunya itu wangi, dikasih air. Aku pakai airnya itu sekitar 300 ml gitu ya teman-teman, tapi aku masukkan airnya itu secara bertahap gitu. Dan setelah airnya itu mendidih, aku masukkan dagingnya juga. Aku aduk-aduk sampai dagingnya itu tercampur dengan bumbunya gitu ya teman-teman. Dan ini aku diamkan sampai airnya itu benar-benar menyusut. Setelah airnya itu udah menyusut, aku tambahkan air lagi ya teman-teman. Jadi ini tuh aku untuk masak daging seperti ini kira-kira sekitar setengah jaman gitu ya teman-teman, karena aku itu untuk dagingnya nggak pakai panci presto. Kalau cepet-cepet takut nanti dagingnya itu agak alot gitu ya teman-teman. Jadi ini aku masaknya aku lamain biar dagingnya itu agak empuk gitu ya teman-teman, meskipun nggak seempuk dengan kalau daging di presto gitu ya teman-teman, tapi setidaknya tidak alot gitu ya teman-teman. Dan ini tuh aku nggak cuma masak daging aja ya teman-teman, jadi kemarin aku masak ikan tongkol itu ada sisanya, jadi aku masukin sekalian sama dagingnya gitu ya teman-teman. Nggak tahu aku itu kalau masak suka gitu teman-teman, kalau ada ikan sisa itu aku jadiin satu gitu, karena kalau dibuang kan sayang ya teman-teman, apalagi untuk sekarang ini mencari uang itu susah ya teman-teman. Jangan sia-siakan
makanan ya teman-teman, karena semua bahan itu sekarang lagi naik dan mahal ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku agar channel aku ini terus berkembang ya teman-teman, karena di sini ini aku lagi mengejar untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Semoga aja segera tercapai ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sama seperti aku sedang mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semoga dipermudah ya teman-teman, dan semoga segera tercapai juga, amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil meskipun cuma sedikit ya teman-teman. Jumpa lagi di video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Jangan bosen-bosen nontonin video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.